Semua orang sekarang marah kepada dinasti ini. Regenerasinya nggak boleh langsung ke anaknya. Masalahnya itu budaya masih feodal. Institusi politik kita ini belum profesional. Kebencian orang kepada dinasti. Nah, itu dimanfaatkan untuk reform. Prof. Cimli, selamat datang di Cafe Brizi. Kabar? Wah, terima kasih, kabar baik, Prof. Kami semua terkagum-kagum itu melihat Prof. Cimli selama memimpin MK dan kemudian menjadi ketua MK-MK, Mahkamah Kehormatan MK-nya MK, Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, dan akhirnya untung cuma ad hoc. Nah, sekarang kan yang permanen sudah, itu cuma 1 bulan. Kalau nggak repot juga. Tapi Prof kemudian meminta agar yang bersangkutan diberhentikan, padahal dia adalah yang mengangkat Prof. Cimli. Ini menarik gitu ya. Jadi yang minta Prof. Cimli, yang menunjuk Prof. Cimli adalah Anwar Usman. Iya. Bagaimana ceritanya, Pak Prof. Cimli? Saya kan diminta. Ya. Saya sebetulnya enggak mau. Ya. Karena saya anggota DPD, nggak boleh kan? Masih aktif anggota DPD. Masih anggota. Ya. Walaupun nggak nyalon lagi untuk 2024. Jadi saya bilang nggak bisa. Kecuali kalau saya harus berhenti. Nah, mereka bersembilan ngakali. Akhirnya mereka sepakat, oh di undang-undang kan harus permanen. Harus permanen di undang-undang. Ya. Permanen itu 3 tahun. Ya, dan mereka tidak lakukan selama ini ya, tidak ada ya? Iya, setidaknya 1 tahun, tapi permanen. Nah, jadi mereka terutama yang 8 gitu ya. Ya. Ini repot ini, karena yang dilaporkan ini adalah ketua. Ya harus mantan ketua dong. Nah kira-kira kalau enggak bagaimana? Apalagi ketua ini, ya kan? Ada ipar presiden. Ada ipar presiden. Ya. Repot ini. Makanya saya dibujuk. Nah ternyata terakhir mereka bujuk saya. Udah ini kita bikin ad hoc aja. Saya bilang di Badan Kehormatan DPD, gimana ini baiknya nih? Soalnya saya ini punya tanggung jawab sejarah juga. Masa Mahkamah Konstitusi yang begini penting dibilang sebagai mahkamah keluarganya bisa rusak ini. Ya kan? Apalagi ujung dari pemilu nanti ke MK. Akhirnya di teman-teman di DPD, di Badan Kehormatan, ya udah Pak, terima aja. Oke, saya terima. Asal 30 hari ya, 30 hari. Jadi dengan persetujuan teman-teman gitulah. di DPD. Iya, jadi akhirnya saya terima. Nah, setelah diperiksa, semuanya bermasalah. 99 semua bermasalah. Maka 99-nya kami tetapkan melanggar kode etik. 99-nya. Ada yang ringan, tapi ada yang sangat berat. Nah, yang paling berat ya ketuanya. Ketuanya sangat berat. Itu yang paling berat. Ya kan? Kalau yang 2 lagi ya masih bisa dimaafkan lah, karena memang peradilan etik itu beda dengan peradilan hukum yang ujungnya menghukum. Kalau ini bukan menghukum. Mana yang lebih berat? Peradilan etik atau peradilan yang biasa yang menghukum? Peradilan yang menghukum itu membalas kesalahan. Tapi peradilan etik itu menjaga kehormatan public trust terhadap institusi. Makanya dia ada peringatan, teguran. Jadi sifatnya mendidik. Deterrence gitu. Kalau sudah nggak bisa lagi, baru dipecat. Nah, itu yang hukuman matinya itu ya diberhentikan. Sudah 10 tahun ini mempromosikan peradilan etik ini. Sebab kalau hanya peradilan hukum, ujungnya pemenjaraan. Sekarang isi penjara itu udah penuh. Kasus korupsi banyak, kasus pemerasan banyak, kasus apalagi yang jumlah isi penjara itu sudah 2 kali lipat dari kapasitas. Padahal penjara sudah ditambah juga. Kecuali kalau di kota-kota besar kayak Jakarta, Medan, Surabaya itu 3 kali lipat. Berarti sistem peradilan kita harus kita perbaiki dong. Makanya saya bilang harus dilengkapi. Peradilan hukum ini harus dilengkapi dengan peradilan etika. Jadi pemberhentian itu kadang-kadang lebih mujarab dibandingkan pemenjaraan, apalagi korupsi. Dia korupsinya triliunan, masuk penjara 5 tahun, dapat remisi, tinggal 3 tahun, keluar, dia udah kaya raya. Kalau kita mengerti kan seharusnya pelanggaran etik itu hukumannya itu kan jauh lebih berat secara psikologis kan. Harusnya kalau mereka mengerti ya. Nah ujungnya itu tadi pemberhentian. Maka sebenarnya
tujuannya adalah menjaga amanah public trust terhadap institusi jabatan. Bukan hanya jabatan bernegara, tapi jabatan profesional juga. Harusnya kan kita malu sekali ya kalau kita kena sanksi pelanggaran etik. Sangat, mestinya begitu. Di negara lain bagaimana? Shame culture-nya beda-beda. Shame culture, budaya malu. Ya. Kalau di Jepang kan bunuh diri. Bunuh diri, Korea juga. Selatan bunuh diri. Nah, kita ini kan enggak gitu loh. Nah, malah jadi tersenyum-senyum. Tapi acara pelantikan tetap hadir. Tetap bisik-bisik sama orang lain. Nah, itulah. Tapi memang secara hukum orang-orang yang sudah keluar penjara itu mah harus diperlakukan sebagai orang biasa dari segi human right ya. Tapi kan kita harus mendidik penjeraan terhadap publik. Pada waktu yang lalu kami mendapat satu video yang viral. Dan ini bukan cuma satu, ada beberapa. Prof Jimli ini sangat viral ya. Dan salah satunya adalah Prof Jimli bicara tentang Republik Rasa Kerajaan. Iya. Itu orasi saya di Melbourne Law School di Australia. Jadi saya bilang, kalian ini kan kerajaan nih, kan? Kepala negara Australia kan masih gubernur jenderal yang diangkat oleh Raja Inggris. Di Inggris juga begitu, kerajaan. Cuma budaya politiknya sudah republik. Sudah maju mereka jadi republik. Nah, kalian juga di sini sudah republik, sehingga mudah bagi Australia mau berubah jadi republik. Tepuk tangan. Karena di sana sedang ada isu, ya kan, ada gerakan yang ingin mengubah jadi republik. Jadi mereka puas. Udah tepuk tangan. Pelaksanaan sudah republik. Republik. Gampang itu saya bilang. Senanglah mereka. Cuma kalau di Indonesia terbalik saya bilang. Kami itu sejak tahun 45 memilih republik. Tapi kelakuannya sampai sekarang masih kerajaan. Di mana masalahnya? Nah jadi di BPUPKI tempo hari itu tidak banyak yang diputing, berdebat, termasuk Negara Kesatuan atau federal. Itu berbeda antara kubunya Muhammad Hatta yang mau federal dengan Bung Karno yang mau Negara Kesatuan, berdebat. Tapi di ujung dari perdebatan akhirnya sepakat aklamasi aja, pokoknya negara kesatuan tapi dengan otonomi daerah. Jadi banyak pasal-pasal itu tidak ada diputing ke pengambilan keputusan. Tetapi ketika membahas mengenai republik itu terpaksa pakai puting. Why? Karena banyak yang ngotot, ada 9 yang ngotot. Ingin tetap kerajaan. Ingin, 6 diantaranya maunya eksplisit minta kerajaan. Pada waktu itu banyak kita kerajaan daerah-daerah, kerajaan kecil Nah, lalu adakan puting. Ketika puting, 55 orang minta republik. Tapi 6 orang minta kesultanan atau kerajaan. Karena mereka juga adalah bagian dari kerajaan. Misalnya sebelum diputuskan apa kerajaan atau republik, diadakan referendum lebih dulu, maka niscaya yang menang itu yang kesultanan. Karena rakyat Indonesia nggak kenal itu apa republik. Republik belum kenal. Apaan tuh? Itu sebelum kita merdeka ya? Iya. Menjelang kemerdekaan. Jadi sebenarnya memang budaya kita itu masih kerajaan. Nah sampai sekarang masih belum berubah. Apa masalahnya kalau kita mempertahankan dinasti-dinasti seperti ini? Ini kan semakin banyak. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Joe Hermansyah. Beliau ini arsitek juga otonomi daerah. Iya. Sahabat saya ini menulis di Kompas, di Kemendagri, dia menulis di Kompas, dia bilang ini politik dinasti ini semakin marak. Bila pada waktu Undang-Undang OTDA diterapkan tahun 2014 itu, ya pada awal-awalnya itu baru 60 orang yang ditenggarai terlibat dengan politik dinasti. Tetapi tahun 2020, menurut sumber yang dia kumpulkan ada 175 orang. Ini kan besar sekali. Besar sekali. Dan kemudian sekarang kita menyaksikan apa yang terjadi di Republik ini dalam pemilihan calon presiden, terutama adalah wakil presidennya. Apa kira-kira yang perlu, refleksi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat? Ya, kalau saya sih ya sekarang ini belum pernah selama kita merdeka perbincangan mengenai dinasti politik dan politik dinasti seburuk sekarang. Seburuk sekarang. Maka tak heran kalau Pak JK sempat mengatakan ini pilpres ini serasa menjadi pilpres ibu sayang anak.
Bukan lagi bapak, tapi ibu, walaupun sebagian bapak. Ya. Ya, tapi kan kita tidak bisa melihat satu persatu. Nah, itu kan lihat sebagai suatu fenomena keseluruhan. Dan ini membentuk semacam budaya ya. Nah, jadi ini momentum untuk menyadarkan semua orang ada masalah. Ada masalah. Ya. Mengenai budaya politik kita. Ya. Ini kan kita udah punya 7 presiden. Semua presiden kita itu darahnya ada biru-birunya dikit. Nah, Bung Karno apalagi. Anaknya Bung Karno, oh biru banget. Ya kan gitu. Nah, SBY, ya agak biru-biru juga lah. Nah, maksudnya biru-biru? Biru ada kaitannya dengan keturunan. Oh, baik. Ya kan? Istri, tokoh dan sebagainya. Pak Habibie itu yang paling rasional. Tapi ibunya orang Solo, istrinya orang Jogja. Jadi ada juga unsur birunya, walaupun dikit. Iya kan? Tapi yang paling merah yang sekarang, Jokowi. Karena dia orang pasar. Dia berasal dari pedagang mebel. Kalau dalam budaya kita kan, orang pasar itu darahnya merah. Orang istana, darahnya biru kan gitu. Nah, jadi sebenarnya presiden yang paling berdarah merah, ya Jokowi. Tapi lihatlah begitu dia masuk kekuasaan, membiru juga darahnya. Nah gitu loh. Dan ini fenomena budaya politik kita sendiri. Yang dikhawatirkan masyarakat lebih dari itu. Rusaknya kelembagaan. Bagaimana aturan-aturan hukum yang sudah ditata perlahan-lahan, bukan disempurnakan, digenapkan, tapi kemudian ditutup dengan pelanggaran etika. Itu kan ada PR besar. Kalau di dunia hukum ada istilah the rule of law, not of man. The rule of law? Rule of law, not of man. Jadi pemerintahan itu oleh aturan, bukan oleh orang. Jadi sebetulnya makin besar suatu organisasi, makin membutuhkan sistem leadership. Makin kecil, makin bisa menggantungkan diri pada figur. Makin modern suatu organisasi, makin tergantung kepada sistem. Makin kampungan, tradisional, boleh mengandalkan figur, orang. Nah, negara kita ini negara besar. Akhirnya. Negara kita ini negara besar. Tidak bisa tidak, kita harus mengandalkan sistem building. Jadi tidak tergantung figur. Presiden itu cuma 10 tahun ke depan. Kita harus evaluasi. 25 tahun reformasi ini banyak plus minusnya. Tapi ada yang mengatakan bahwa kita tidak bisa menyerahkan ini pada politisi untuk membuat ini semua. Diperlukan prominent people. Kita harus optimis ada di antara sedikit politisi itu yang bisa diharapkan untuk enlightenment, berpikirnya transformational. Nah, kalau sekarang ini memang semuanya transaksional. Repot kita. Repot, apalagi sekarang semua orang pragmatis. Dari partai semakin banyak dan orang semakin ke tengah. Tidak ada ideologi, tidak ada values, tidak ada nilai-nilai. Yang penting dapat rezeki, dan kemudian ada anak muda yang mengatakan, ya kalau saya terpilih itu adalah rezeki. Bukan lagi soal bagaimana apa kontribusi saya, tapi adalah soal rezeki. Tapi semua orang sekarang marah kepada dinasti ini, ya kan? Sama halnya seperti misalnya begini. Semua orang, semua partai mengalami berdarah-darah mencari capres. Kasak kusuk, repot sekali mencari cawapres. Akhirnya transaksional di situ. Nah, berani berapa dana pemilunya? Ada yang 4 triliun, ada yang 5 triliun, ada yang 15 triliun. Berdarah-darah. Gampang disadarkan bahwa ini kan gara-gara 20% threshold. Kenapa kita harus batasi 20%? Biarin aja capres banyak. Kenapa sih setiap partai punya capresnya sendiri? Nah, saya diundang menjadi pemantau Pilpres Rusia. Waktu Vladimir Putin yang terakhir ini. Jadi di sana yang mendaftar ke KPU itu 34 calon. Yang diterima resmi oleh KPU setempat cuma 8. Tetapi begitu Pilpres, Putin dapat 76% karena dia sangat populer. Jadi kalau rakyat menghendaki, pasti yang mereka sukai dipilih. Jadi nggak usah takut. Nggak usah takut. Prof, pada waktu Prof mengambil keputusan di MK kan Prof mencicil informasi setiap hari kepada publik. Prof sampaikan dan kemudian kita sudah bisa merasakan ini Prof Jimli benar apa enggak. Walaupun saya dapat jaminan dari teman-teman saya di UI. Prof Jimli bisa kita pegang, bisa kita lihat. Dia pasti negarawan, dia pasti ngambil keputusan.
walaupun beberapa hari sebelumnya banyak orang yang kaget. Prof. Jimli sudah ke Prabowo karena sempat ada di sana, sempat datang. Iya, itu teman saya. Teman, jadi dia suka nanya macam-macam. Tapi ya, yang semua kawan ya. Iya, yang salah tetap harus kita tetapkan salah. Kita mesti profesional. Tuh. Jadi tidak perlu membuat keputusan karena self-dealing, self-serving. Ya. Kalau kita harus membuat keputusan, kita harus memutus. Nah, memutusnya itu tulus, ya kan? Seandainya benar, kita dapat 2 pahala. Seandainya keputusan kita keliru, ya dapat 1 pahala. Pokoknya kalau kita tidak self-dealing, pasti dapat pahala gitu loh. Selama melakukan itu karena kiri kanan Prof kenal dengan si A, kenal dengan si B. Apa yang terjadi selama itu? Ada nggak upaya-upaya dari sejumlah orang? Selalu ada upaya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Kita kan harus hidup dengan kenyataan. Tidak usah kita menutup diri. Nah, layani aja. Tapi kan kita dari orang yang akan kena sanksi ada juga upaya-upaya. Ada, tapi saya nggak mau ketemu. Saya kan ikut merumuskan kode etik hakim konstitusi itu di periode saya. Apa yang terjadi dengan orang yang mengangkat Prof. Jimli setelah Prof. Jimli kemudian memberikan sanksi yang menurut saya itu kan sanksinya luar biasa. Marah dia. Sampai sekarang kan belum terima. Mengadu ke pengadilan TUN. Tapi saya bilang, udah kan kita kan ad hoc, kita udah berhenti, tidak ada masalah lagi. Nah, 2 hari kita beri waktu, 9 hakim harus segera mengadakan pemilihan ketua baru. Dia ikut pemilihan, lalu terpilih yang sekarang. Ya berarti udah selesai dong. Cuma setelahnya dia kemudian merasa, waduh, dia mengadu ke pengadilan TUN. Kalau tidak salah Prof mengatakan ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Iyalah, jangan semuanya. Itu jangan. Apa? Agak personel atau apa? Yang penting kita udah simpulkan ini pelanggaran berat. Pelanggaran etika berat. Iya. Kan tidak perlu semuanya diungkap daripada. Dan itu kalau diungkap akan sangat memalukan atau sangat merugikan atau apa? Bukan, itu berbau politiking gitu loh. Jadi menambah keruh. Padahal ini kan udah selesai masalah. Ya, baik. Jadi kita itu bukan hanya memutus untuk kepastian, untuk keadilan, tapi tujuan ketiga dari hukum itu kebergunaan. Nah, dia harus jadi solusi, bukan menimbulkan masalah baru. Nah, gitu kira-kira. Baik, Prof, di sini kopinya enak. Oh, tapi kalau tidak mau kopi juga pasti ada yang lain. Tapi kalau senang kopi, kalau saya biasanya pesan yang kopi hitam. Ya, sore, Prof. Ini baristanya. Prof. Jimli mau pesan apa? Saya ikut dia aja. Saya kopi hitam. Kopi hitam, Oke. Ini ada Prof. Jimli. Saya tuh udah menahan ada pertanyaan sejak ada kasus MK itu, Pak. Jadi ini hubungan ada MK. Iya, gitu. Kalau MK dulu saya 2003. Ya, berarti yang pertama ya, Prof. Yang pertama, kita pendirinya. Pendiri ya. Oke. Nah, ini kan pendiri ya, Prof ya. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin ini dasar sekali. Waktu Pak Mahfud merespon soal keputusan MK, mengatakan bahwa suka maupun tidak suka, keputusan itu melekat. Kenapa ini bisa melekat, Pak? Secara teori itu seperti apa? Kemudian bukankah kalau latar belakangnya saja sudah tidak sesuai, salah, melawan kaidah hukum, kenapa kita harus menerima itu, Pak? Itu parlemen membuat undang-undang, MK membatalkan undang-undang. Oke, jadi dua-dua ini disebut legislator juga. Tapi parlemen itu disebut positif legislator, sedangkan MK, kalau yang pertama dulu di Vienna tahun 1920, Verfassungsgerichtshof itu legislator negatif. Nah itu, jadi perancang ide pertama itu namanya Hans Kelsen. Jadi dua-dua ini sama-sama legislator. Oke, jadi produknya itu undang-undang. Nah yang ini undang-undang yang diubah. Pertanyaannya, kalau orang yang membuat keputusan itu melanggar kode etik, apa tidak berakibat ke undang-undangnya? Jawabnya enggak. Karena ini adalah peradilan mengenai norma undang-undang. Sama kayak DPR membuat undang-undang. Misal, di dunia anggota parlemen banyak yang masuk penjara. Masuk penjara gara-gara dia dapat suap waktu menyusun undang-undang. Nah, dia masuk penjara tapi undang-undangnya tetap
berlaku gitu. Sama-sama, tergantung bagaimana kita melihatnya. Iya, kan? sama-sama persoalan perilaku dari orang yang membuat keputusan. Bukan berarti keputusannya otomatis ikut tidak berlaku, gitu loh maksud saya. Jadi ikut nonton ya? Nonton dong, Pak. Wah, kita setiap hari berdebar-debar menunggu kapan ini keputusannya, kapan keputusannya apa, kita menunggu. Katanya ketua-ketua partai juga nonton. Jangan-jangan, ya kan? Ya pada nonton lah. Kopinya sudah ada, silakan diminum dulu Pak. Sambil saya mau bertanya lagi nih Pak. Ini Pak terkait dengan Bapak sebagai ketua. Terima kasih. Mantap sekali. Mantap ya. Makanya tamu-tamu terasa. Kalau politisi dan mantan ketua MK, bahkan ketua MK yang menyampaikan ini, saya kira Anda semua harus hadir ke sini untuk coba kopi di sini. Boleh. Melihat situasi seperti ini ya Pak ya, Bapak berada di MK pun juga karena memang ada putusan MK ya Pak ya. Iya. Kemudian melihat situasi seperti ini Pak, ada catatan MK kalau katanya Caimin kan, catatan MK ya kalau buat Mas Gibran itu ya Pak ya. Nah melihat kondisi seperti ini Pak, dinamika yang hari ini, Bapak gimana melihatnya Pak? Saya gembira ini sekarang. Kenapa malah gembira? Semua orang bicara etika. Ini artinya sekali lagi ini soal momentum tadi. Ini saatnya kita memperkenalkan etika itu sama penting dengan hukum. Gitu loh. Jadi ada quote saya sudah lama. Kalau hukum itu ibarat kapal, maka etika adalah samudranya. Kapal hukum tidak mungkin berlayar mencapai pulau keadilan jikalau samudranya kering. Jadi dia harus menopang. Jadi tidak hanya soal benar salah secara hukum, tapi baik buruk secara etika, dan bisa juga dipahami benar salah secara etika, itu sama pentingnya. Nah ini yang kita sekarang ini kurang perhatian. Benar salah aja, kalau beragama halal haram. Tapi baik hitam buruk, putih. benar salah. Nah, padahal baik buruk itu sama pentingnya. Artinya ini momentum untuk pembenahan. Kalau bisa ketemu pintunya ini. Iya, makanya ini Pilpres ini bagaimana. Tapi saya sudah berkali-kali bicara, ketemu ketua partai ini. Saya ingin Indonesia itu mempelopori berdirinya Mahkamah Etika Nasional. Wah ini PR satu yang menarik ya. Disampaikan di forum ini. Penting. Ya, saya kira ini perlu kita bunyikan. Perlu itu. Jadi nanti kita punya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, satu lagi Mahkamah Etika Nasional. Sudah ada di negara lain? Belum ada. Tidak perlu kita menunggu negara lain dulu dong. Kita negara besar, kita harus jadi pelopor. Sekarang semua negara sudah punya kode etik. Di Amerika semua negara bagian, semua lembaga negara, semua profesi punya kode etik. 50 negara bagian, semua negara kecuali 8 semuanya punya Permanent Ethics Commission. Yang 8 ad hoc. Ya. Artinya ini gejala baru di seluruh dunia. Kode etik itu, infrastruktur etik itu menjadi burning issues di semua negara. Artinya orang membayangkan tidak cukup hanya rule of law, tapi rule of ethics. Dan itu membangun values ya, membangun nilai-nilai bangsa. Nah, tetapi untuk dipahami, di semua negara ini ada juga anjuran dari PBB. Semua negara anggota PBB dianjurkan membangun infrastruktur ethics for public offices. Tapi semua negara itu sistem penegakan kode etiknya masih tertutup. Karena dianggap ini masalah privat. Saya bilang ini kesempatan kita berinovasi. Indonesia harus menjadi pelopor. Membangun peradilan etik yang terbuka. Jadi etik ini adalah sesuatu yang sifatnya umum, bisa dari mana saja ya? Bukan hanya etik profesi saja ya? Etiknya boleh Anda sebut sebagai masalah privat. Tapi etik yang berkenaan dengan jabatan publik, nah ini kan milik publik. Iya kan? Harus ada keterbukaan publik. Tamat di MK, saya diminta ketua kehormatan KPU. Saya bikin sidangnya terbuka kayak di MK. Ribut, di Tempo, di Kompas, dikritik. Apa-apaan? Mentang-mentang mantan ketua MK. Saya bilang, biarin aja, orang belum paham. Nanti suatu hari. Nah, itu dianggap positif, akhirnya dibentuk DKPP.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dan saya juga diminta oleh Gamawan Fauzi waktu itu, dia Menteri Dalam Negeri. Oke, saya bilang, saya bikin di DKPP itu terbuka kayak di pengadilan biasa. Nah, jadi sudah 10 tahun ini. Nah, akibatnya satu hari DPR undang saya. Mereka mau merevisi undang-undang tentang MD3. Tentang susduk. MPR, DPR, dan sebagainya. Ya. Gitu. Jadi mereka mau mengubah Badan Kehormatan DPR menjadi mahkamah. Bagus saya bilang. Harus begitu. Ya ini kan kita baca dari bukunya Pak Prof. Dia benar-benar. Ya. Maka sekarang istilah yang mereka pakai, Mahkamah Kehormatan DPR. Itulah satu-satunya di seluruh dunia, ya. Badan kehormatan disebut mahkamah. Mahkamah artinya pengadilan. Nah, karena ini pengadilan, saya bilang harus terbuka sesuai dengan prinsip peradilan modern. Iya. Sehingga orang juga tidak berani sembarangan. Iya. Karena ini menyangkut jabatan publik. Ada pertanyaan lagi, Pak. Jadi di setiap paslon ini kan punya positioningnya masing-masing. Oh, paslon presiden ini? Iya nih, 01 perubahan, 02 melanjutkan, 03 perbaikan. Iya. Melihat pemerintahan sekarang, apalagi kemarin dengan catatan MK itu, Pak, itu kan menjadi trust masyarakat jadi turun ya Pak ya, terhadap hukum gitu. Nah ini akan menjadi ketakutan juga ketika 02 ini kan programnya melanjutkan nih Pak. Iya. Berarti akan possible juga dong, akan ada catatan-catatan hukum lainnya. Iya. Betul seperti itu tidak Pak? Karena sejarah ya. Iya. Tidak mungkin kita hanya kesinambungan. Itu kesinambungan dan perubahan itu bersamaan selalu. Hukum alam. Sunnatullah. Ya, yin and yang. Tidak bisa kita tidak melakukan perubahan. Ya. Apapun istilahnya mau dianukan dia perhalus ya, perbaikan ya sama aja maksudnya itu. Reform to transform itu alamiah. Tapi memang keberlanjutan itu satu masalah sendiri. Budaya kita ini selalu kilometer nol. Memang betul itu juga masalah. Dinolkan dulu. Semua pejabat baru, semua pejabat lama itu salah semua. Iya, ingin menghancurkan. Itu juga tidak baik. Ini budaya tukang bangunan atau tukang listrik. Selalu beranggapan listrik ini masalahnya ini udah salah dulu. Yang dulu salah ini. Yang dulu salah semua dan itu kita alami. Jadi sebenarnya begini, kalau saya sih optimis saja Pak Renal ya. Nanti sesudah 100 tahun kita akan belajar ini kalau kita masih hidup ini. Nah, kita lihat banyak yang lucu-lucu. Ini kan politik ini kan permainan kehidupan bernegara. Lucu-lucu. Nah, itulah yang menyebabkan kualitas demokrasi kita ini masih bertengger di nomor 54. Kita adalah the third largest demokrasi. Quantitatively, kita ini nomor 3. Secara kuantitas. Tapi kualitasnya, Pak, menurut indeks, itu 54. Masih jauh banget. Jadi kalau yang begini-begini lucu-lucu aja. Gitu loh. Iya kan? Oh ini kan pertarungannya. Waduh, kayak mau perang. Ada yang menggambarkan, pecah ini negara. Nggak akan pecah. Nanti kalau sudah selesai, udah terpilih gitu, nanti lucu-lucuan aja, kita nikmati aja. Oke Pak, kalau gitu sih saya berharapnya memang ke depan presidennya taat pada konstitusi, itu aja. Harus. Sesederhana itu aja sih Pak. Itu soal level of civilization. Level of civilization, tingkat peradaban. Democratic civilization kita masih rendah. Nah, telinga kita pun, telinganya telinga masa lalu. Mulut kita ngeritik. Mulut kampungan. Jadi yang kita kritik itu pribadinya. Nah makanya waktu saya ketua MK, kami bersepakat bersembilan memutuskan pasal penghinaan kepada presiden kita hapus. Bukan berarti penghinaan kepada presiden dibolehkan, nggak boleh menghina itu nggak boleh. Tapi kita ubah statusnya sebagai delik aduan, klak delik. Artinya petugas di lapangan tidak bisa menafsirkan sendiri bahwa presiden kita sedang tersinggung. Korban harus melapor, harus mengadu. Korban harus mengadu. Itu yang dilakukan SBY. SBY sedangkan Ibu Ani ke Polda karena dia di SBY namanya, kerbau itu dikasih begitu. Nah, si Boyo atau apalah. Dia kan, maka dia karena putusan MK itu dia tanah. Waktu saya ketemu,
terima kasih Pak, Bapak membuat sejarah. Dia diam, kan dia masih kesel sama saya. Sebab saya bilang, supaya masyarakat tahu, ini pengertian penghinaan kepada presiden itu sudah kita ubah. Nah, di Eropa, penghinaan kepada presiden, penghinaan kepada kepala negara, masih ada pasalnya Pak. Tapi udah 1 abad nggak pernah dipraktekin lagi. Jadi mereka malu sendiri untuk melaporkan orang lain. Misalnya nginjek-nginjek putunya presiden, nginjek-nginjek putunya raja. Kalau zaman dulu, itu penghinaan berat. Sekarang enggak lagi. Dan cara orang mengkritik pun sudah enggak pribadi lagi, tapi ide. Ya itu yang saya bilang peradaban kritik. Peradaban demokrasi kita masih rendah. Ya sudahlah Pak. Sebagai generasi milenial mesti sabar. Saya bikin kopi lagi ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Galuh. Ya, kita enak ini. Ini hari-hari ini juga ramai. Banyak orang khawatir ini tata negara kita sekarang bagaimana. Ya, dinasti dilanggar di MK, sudah diberikan sanksi, tidak tahu malu misalnya. Ada yang mengatakan demikian ya. Kalau orang mengatakan saya memang tidak orangnya bukan yang gampang dipermalukan dan sebagainya. Kemudian kita menyaksikan pula banyak orang yang melihat sumpah presiden. Ya, di situ dan ketika bersumpah dia akan sebagai presiden, saya bersumpah dan seterusnya sebagai presiden Republik Indonesia menjalankan undang-undang peraturan dengan seluruhnya dan berbakti kepada nusa dan bangsa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Lalu kemudian ketika ada hal kejadian seperti sekarang, banyak orang yang mengatakan bahwa bagaimana bisa adil dalam menyelenggarakan pemilu. Tapi Prof. Jimli, apa yang harusnya tugas kita ke depan, apa yang harus kita perbaiki sesuai dengan konstitusi dan pemimpin kita fair, adil, sehingga bukan karena orang itu diakali untuk menang. Apa yang kira-kira masih menjadi PR bagi kita ke depan? Aduh, banyak sekali. Ya, harus ada reformasi kelembagaan. Bayangan saya ya, semua organisasi itu harus dibuat demokrasi internal. Sebab kalau dia partai apalagi, kalau secara internal dia tidak demokratis, dia tidak bisa jadi instrumen demokrasi eksternal untuk negara. Nah, maka kita harus bikin tuh undang-undang yang membatasi misal regenerasi dari ketua umum tidak boleh langsung ke keturunannya, kecuali ada jeda. Itu di undang-undang politik atau di mana? Di undang-undang politik kita bikin. Politik, ya. Kalau saya sih kita pergunakan metode omnibus, ya kan, untuk menata sistem politik. Contohnya itu tadi regenerasinya nggak boleh langsung ke anaknya. Kan? Apalagi selama orang tuanya masih berkuasa, masih menduduki. Apalagi begitu, harus ada jeda. Harus ada jeda. Kalau di Amerika itu kan enggak apa-apa ya. Misalnya George Bush senior, dia mengkader anaknya, George Bush jadi junior. Gubernur dulu. Ya. Nah, tapi itu kan alasannya human right. Why? Ya sama aja kayak Obama berkampanye untuk Hillary. Hillary itu istri mantan presiden. Dia jadi capres, ya kan? Sesama Partai Demokrat. Iyalah, tapi Obama masih presiden. Dia kampanye secara resmi mengkampanyekan Hillary. Tapi Hillary kalah, dikalahkan Donald Trump. Why? Karena budaya politiknya udah nggak feodal lagi. Dan institusi politiknya sudah kuat, profesional. Dia nggak terpengaruh gitu loh. Dan tidak melibatkan aparat, tidak menggunakan instrumen-instrumen. Tidak. Ya kalau aparat misalnya security untuk bodyguard itu tetap diperlukan pengawalan. Tapi kalau di kita ini masalahnya itu budaya masih feodal. Institusi politik kita ini belum profesional. Sehingga ya presiden itu pasti berpengaruh. Ya kan? Nah, maka sebaiknya saya anjurkan lebih baik udahlah nggak usah ikut, bilang aja netral, nggak usah, apalagi ini kan putranya, otomatis orang atau seperti yang terjadi di dalam pilkada, rata-rata gubernur atau bupati memilih cuti kalau ada anggota keluarganya yang kemudian ikut dalam proses pemilihan dan dia harus kampanye atau apa, dia cuti kalau ada
putranya atau istrinya. Sebenarnya sudah ada undang-undang sebelumnya, bukan hanya cuti. Undang-undang pemilu. Bukan hanya cuti, tapi harus berhenti. Harus berhenti? Harus berhenti. Kalau dia menteri, nyalon, berhenti. Gitu loh. Nah, tapi itu diajukan ke MK, oleh MK dibatalin. Jadi tidak perlu berhenti, cukup cuti kampanye. Nah, itu jadi sumber masalah itu Dan sekarang pun tidak cuti sebagian orang. Cuti untuk kampanye. Tapi cuti untuk kampanye. Tapi kalau hadir dalam beberapa acara kan kita bisa menyaksikan. Kan bisa diakali. Ya, bisa diakali. Definisi aturan hukum itu kan bisa diakali. Makanya tadi harus dilengkapi dengan etika. Sense of etik, rasa pantas dan sebagainya. Kalau cuti hanya 2 jam, kalau cuti hanya 1 hari, apa itu bisa dikatakan cuti? Dia cuti misalnya Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu, Pak. Jadi kampanye dia Jumat Sabtu Minggu, Senin Selasa Rabu. Nah, tapi dan pada saat itu dia tidak pakai anggaran negara tentunya, tidak pakai fasilitas berlebihan, hanya pengawalan masih keamanan. Menerima tamu. Ya sepertinya nggak ada kampanyenya, tapi ya bisa diselip-selipkan gitu. Ada usulan lain yang mengatakan baiknya kalau yang terjadi pada saat sekarang sebaiknya presiden cuti saja, kemudian kepemimpinan selama masa kampanye itu dipimpin oleh wakil presiden. Nanti kemudian presiden kembali lagi setelah pemilu selesai. Enggak, kan presiden kan bukan calon. Kalau periode kedua seperti 2019 dia nyalon, maka dia cuti juga, cuti untuk kampanye sama kayak menteri, ya kan? Nah selama dia cuti, wakil presiden yang mengambil tampuk kepemimpinan. Tapi cutinya dalam seminggu paling 2 hari atau 1 hari. Baik. Prof, kalau tadi Anda menyarankan sebaiknya berhenti saja. Iya, sebenarnya begitu, itu lebih baik dan undang-undangnya sudah begitu. Berhenti selamanya atau berhenti? Siapanya nih? Misalnya menteri. Oh, menteri, baik. Menteri jadi calon. Sebaiknya berhenti ya? Berhenti. Lebih baik diatur berhenti dan undang-undang yang dulu sudah begitu. Jadi sebaiknya Prof Mahfud dan Pak Prabowo sebaiknya berhenti ya? Sebaiknya begitu, tapi itu undang-undang di judicial review ke MK. Menjadi cuti tadi. Oleh MK diputuskan tidak perlu mundur. Hanya, nah itu dia saya bilang, ini kan hanya grammatical reading. Tapi kalau statesmanship itu punya wawasan jangka panjang, ini kan harus memperbaiki budaya feodal tadi. Prof, juga ada kasakusuk yang sebetulnya tidak ingin saya bicarakan. Tetapi saya kira lebih baik kita bicarakan untuk kita siapkan peraturan-peraturannya ketimbang orang kasakusuk di mana-mana tetapi kita tidak mempersiapkannya. Iya, betul. Karena bangsa yang reaktif itu sangat berbahaya sekali, lebih baik kita proaktif mempersiapkan sebelumnya. Salah satunya adalah bicara tentang Prabowo yang banyak orang melihat sekarang juga sudah berumur dan kemudian ada beberapa hal dia agak sakit gitu. Jadi orang khawatir. Apa yang terjadi kalau terjadi berhalangan pada masa kampanye? Belum diangkat ya, Prof. Kalau sudah diangkat kan jelas ada aturannya. Yaitu bahwa kemudian wakilnya akan naik dan kemudian dia akan dipilih yang menjadi wakil berikutnya, ya. Kalau selama kosong begini, kita apakah ada peraturan? Menjelang pemilu ini banyak sekali analisa pro kontra. Sekarang masyarakat kita ini sudah belah 4. Bagaimana? Dan sama-sama keras belah 4. 01, 02, 03 golput. Sama-sama keras nih. Nah, masing-masing orang membangun logikanya sendiri. Cari. Dengan kekhawatiran dan ini menegangkan. Tapi ya itu tadi saya bilang, kalau kita lihat nanti sesudah selesai semuanya, ini lucu-lucuan, catur politik ini. Jadi nggak usah terlalu tegang. Nanti tinggal 3 minggu lagi, akhirnya selesai nanti. Ya kan? Kalau kita lihat tren ya di dunia sekarang, life expectancy meningkat. Jadi ada penuaan kepemimpinan. Ini gejala umum ini. Pemilih muda itu dilakukan semuanya dengan proses. Jadi berarti bukan substansi kebijakan yang jadi masalah. Prosesnya itu baik-baik aja. Cuma proses bagaimana kebijakan itu dibuat, ini yang dinilai. Karena kita ingin semua mendapatkan pemimpin yang terbaik, yang teruji, yang benar-benar legitimate tentunya. Cuma
Kalau cara membuat keputusan mengenai usia itu salah, ya kita harus bilang salah. Itulah kira-kira. Tanpa mempersoalkan lagi keabsahan dari keputusan 90 itu. Baik. Prof, Anda juga pernah menulis tentang hukum itu ibarat kapal dan etika adalah samudranya. Masih ingat itu? Ya. Jika samudra etikanya kering, maka kapal hukum tak akan pernah berlayar mencapai pulau keadilan. Betul. Anda menulisnya kalau tidak salah ini tahun 2018 dan mengatakan saat ini sudah menjadi semakin relevan. Dan ketika Anda mengatakan semakin relevan, kepada siapa kalimat ini Anda tujukan sebetulnya? Ya, ini saya berharap siapapun capres yang terpilih, dia harus merasakan bahwa pertama ya kebencian orang kepada dinasti. Ini manfaatkan untuk reformasi. Nah, perbincangan orang mengenai etika, nah ini harus dimanfaatkan, gitu loh. Begitu juga mengenai rumitnya ketua-ketua partai mencari capres dan cawapres. Nah itu dimanfaatkan untuk reform. Untuk reform. Ya inilah kan? Kesempatannya. Biar aja banyak capresnya. Biar orang dari luar Jawa itu kebagian. Ini banyak orang nggak ngerti bahwa sistem pilpres kita ini 2 ronde. Ronde pertama, ya kan? Dan ronde kedua. Ronde pertama itu di aturan perubahan ketiga tahun 2001. Ronde kedua, putaran kedua itu selesainya di 2002. Nah, ada salah satu hal yang penting di situ. Kenapa dibikin 2 ronde? Maksudnya supaya ronde pertama calonnya banyak. Jadi ronde pertama itu adalah calonnya harus lebih dari 2. Nah, kan? Baru nanti yang terpilih terbesar dua calon di ronde kedua. Nah itu satu. Yang kedua, ini bukan berarti pemilihan suaranya ya, tapi ronde pertama adalah seleksi ronde itu seleksi awal. Seleksi awal ya. Nah yang kedua yang orang suka lupa, ada yang namanya distribution requirement, persyaratan dukungan wilayah. Jadi presiden misalnya dapat 51%, tapi hanya di Pulau Jawa, belum bisa dilantik menjadi presiden. Misalnya ada 10 capres atau 9 capres. Capres nomor 1 dapatnya 51%. Nah menurut ketentuan, dia menang. Tapi setelah dicek, distribution requirement itu yang memenuhi syarat. Syaratnya harus 51% jumlah provinsi. Supaya apa? Supaya Presiden Republik Indonesia, presidennya Indonesia, bukan hanya Presiden Pulau Jawa. Bangsa. Prof Jimli, terima kasih banyak. Banyak perbincangan yang menarik dari apa yang disampaikan, tidak mengherankan. Kami juga mendapatkan sejumlah masukan dan mengatakan kenapa tidak Prof Jimli. Dan pada waktu Prof memimpin MK banyak mengatakan ini calon presiden sebetulnya. Tapi saya berharap semua pemirsa dan kita semua, udahlah kita optimis saja melihat masa depan. Jadi tapi etika harus kita tegakkan. Etika dan perbaikan. Ini kesempatan bagi kita peluang untuk reformasi. Reformasi terutama adalah masalah dinasti yang sudah mulai menjadi keresahan. Insya Allah. Ya baik. Terima kasih banyak Prof Jimli. Sehat selalu. Kami mendoakan agar Prof Jimli selalu amanah, sehat dan bisa berkontribusi dan menjaga etika di bangsa ini. Stay relevan.